Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam ibadah raya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus buka pikiran kita, sehingga selubung-selubung yang menutup pikiran kita Roh Kudus singkirkan, agar kita dapat pewahyuan saat kita membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga kita berdoa supaya dikuatkan melakukan apa yang telah kita dengar dan renungkan bersama-sama di siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami terlalu percaya bahwa di saat kami baca, di saat kami bersekutu dengan firman, kami tahu bahwa firman adalah roti yang hidup yang akan memuaskan kami. Kami tahu bahwa firman adalah air kehidupan yang memuaskan juga dahaga kami. Kami dibawa untuk mengerti rancangan Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus tolong kami, berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari buka Alkitab kita masing-masing. Lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Perikop yang dikasih oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di dalam Alkitab saya dikasih dengan judul Hikmat yang Benar. Maka itu Paulus menutupnya dengan ayat yang ke-16. Kita lihat dari pasal yang kedua itu. Dia bilang begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Artinya tidak ada yang bisa mengerti pikiran Tuhan untuk menasihati Tuhan. Tapi dia tekankan lagi bahwa tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti punya kerinduan untuk memiliki pikiran Kristus. Waktu kita mendengar tentang pikiran Kristus, kita pasti terus akan menggali, bertanya, apa sih pikiran Kristus? Apa sih keuntungannya, faedahnya pikiran Kristus itu bagi diri orang yang percaya kepadanya. Sebentar kita akan menggali, kita akan melihat ayat demi ayat sehingga mendukung, bahkan kita mulai memahami, bahkan punya kerinduan berdoa supaya punya pikiran Kristus. Karena kalau kita punya pikiran Kristus, pasti dahsyat dan ajaib. Haleluya. Jadi tadi katakan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Sesungguhnya kalau kita lihat hari-hari ini, pergumulan, persoalan, peperangan terjadi di dalam pikiran orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Lihat saudaraku, keadaan makin susah, ya, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan seringkali terjadi dalam kehidupan ini karena pikiran. Karena apa yang kita pikirkan maka menghasilkan sesuatu. Sehingga Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kami memiliki pikiran Kristus. Untuk apa? Nanti kita buka bagian demi bagian. Jadi pagi menjelang siang ini kita perlu lihat apa sih pikiran Kristus. Waktu kita dengar khotbah, pikiran Kristus, pikiran Kristus. Apa sih pikiran Kristus itu? Pikiran Kristus adalah pikiran-pikiran yang rohani, pikiran-pikiran yang alkitabiah. Jadi saudaraku, tidak cukup kita lahir baru, tidak cukup kita menjadi ciptaan baru, tidak cukup kita menjadi manusia yang baru, tapi kita juga harus berusaha memiliki pikiran Kristus. Untuk apa? Nanti kita lihat. Saya ingin kita tahu definisi apa sih pikiran Kristus. Yang pertama, pikiran rohani atau pikiran yang alkitabiah. Jadi pikiran kita sentralnya harus kepada Alkitab. Apa kata Tuhan tentang hidup ini? Apa rancangan Tuhan untuk hidup ini? Apa tujuan Tuhan untuk hidup ini? Bahkan untuk dunia ini. Semua kita harus memahaminya dari sisi kebenaran. Itulah pikiran Tuhan. Bahkan kita lihat dari Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Jadi pikiran Kristus adalah pikiran perkara-perkara di atas. Sudah pasti perkara-perkara surgawi. Ya saudaraku, tentang keselamatan hidup ini, tentang pengampunan dosa, tentang panggilan Tuhan, tentang tujuan Tuhan, kita terus harus memikirkannya. Untuk apa? Menggenapinya. Untuk apa? Untuk melakukannya, biar Kristus senang. Nanti kita lihat dampaknya kalau kita tidak punya pikiran Kristus. Yang ketiga, pikiran Kristus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, ini pikiran Alkitabiah. Inilah pikiran rohani. Jadi pikiran kita harus benar-benar kita awasi. Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengawasi pikiran kita. Alkitab mencatat dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup bersama, baik suami istri, baik orang tua dengan anak, baik keluarga besar, baik di tengah dunia ini, kita perlu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tentunya yang mulia, yang benar, yang sedap didengar, yang suci, yang manis, yang baik-baik saja. Itulah pikiran Kristus. Tentunya kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan, apa yang Alkitab catat buat kehidupan ini. Itulah pikiran Kristus. Mengapa kita perlu punya pikiran Kristus, saudaraku? Kita perlu punya pikiran Kristus. Dalam tulisan Paulus tadi, coba kita lihat kembali dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Mengapa kita perlu punya pikiran Kristus? Coba kita lihat ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang kedua. Iya. Ayat yang ke-13. Atau mulai dari ayat yang ke-12 kita lihat. Kita menerima roh dunia ini, kita tidak menerima roh dunia ini, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, kita perlu memiliki pikiran Kristus supaya makin hari kita mengerti tentang rahasia-rahasia Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Daniel 12 ayat yang keempat dikatakan begini. Dalam kitab Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan mereka akan bertambah. Jadi kita
kita punya pikiran Kristus supaya makin lebih lagi memahami tentang rahasia Tuhan. Ada banyak rahasia Tuhan yang ditutupi sesuai kitab Daniel, supaya pada akhir zaman, yaitu zaman akhir ini, kita belajar kebenaran dan makin memahami kehendak dan tujuan Tuhan. Ada banyak rahasia yang ditutupi. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menyelidiki, kita tidak mendalami, kita tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, maka banyak juga rahasia kita tidak mengerti. Di ayat yang ke-9 berkata seperti ini, tetap dalam Daniel 12, ayat yang ke-9, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, karena itu saudaraku, untuk mengerti rahasia-rahasia Tuhan di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi masa depan, di dalam menghadapi setiap kondisi yang ada, kita perlu memiliki pikiran Kristus. Saya bertemu banyak yang selalu ribut karena saya perhatikan tidak memiliki pikiran Kristus. Sederhana sekali. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka kita pasti dimerdekakan. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka iblis tidak akan bisa menipu kita. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita akan makin teguh menghadapi apapun juga. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita tidak akan ragu-ragu, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut terhadap apapun. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh pikiran Kristus. Dan kita perhatikan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran Kristus. Tadi tujuannya adalah supaya kita makin mengerti rahasia Tuhan, ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran Kristus? Dalam Efesus 4 ayat yang ke-23. Pikiran yang kita miliki adalah pikiran yang terkutuk. Pikiran yang kita miliki adalah pikiran yang penuh dengan dosa. Maka itu perlu dibersihkan, perlu dibaharui. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23 dia bilang gini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran kita harus dibaharui terus menerus. Bagaimana caranya? Belajar firman Tuhan. Belajar merenungkan firman Tuhan. Memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita lihat bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran Kristus. Selain kita dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan juga kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, maka pikiran-pikiran manusia kita, pikiran-pikiran duniawi akan dikendalikan oleh Roh Kudus, akan ditawan oleh Roh Kudus. Maka itu Rasul Paulus bilang, segala pikiran ditawan dan ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Ia kembali ditaklukkan di firman. Milikilah pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Biarlah pikiran kita dibaharui dari hari ke hari. Kedua, biar dituntun oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Minta kepada Bapa di surga, Roh Kudus, pimpin aku, tolong aku, sehingga kita belajar kebenaran firman Tuhan. Juga awali minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Ketika kita baca kebenaran, Bapak Ibu, bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mereka membaca kemudian mengajarkannya, tapi kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Kita mendapatkan, wow, ada sesuatu. Saya membaca dalam Yohanes 15, ya, waktu Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Mau, saya sembuh. Dan hari itu
Orang yang di kolam Bethesda disembuhkan oleh Tuhan. Setelah disembuhkan oleh Tuhan, saat itu juga pikirannya mulai diubahkan. Dari mana kita tahu pikirannya diubahkan? Dia sembuh, dia bukan pergi sama seperti 9 orang kusta, meninggalkan Tuhan, tapi dia kembali ke bait Allah. Dia kembali beribadah, dia kembali bersekutu. Maka itu dia bertemu Yesus di bait Allah. Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi lebih buruk dari apa yang kamu alami. Artinya dia pikirannya sudah diubahkan, terdorong kembali untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita lihat Petrus sebelum diubahkan, pikirannya apa yang terjadi. Waktu orang mau menangkap Yesus, dia loncat, dia seorang nelayan, dia loncat, dia punya pedang, bahkan memotong telinga si Malkus itu. Tapi setelah diubahkan, luar biasa dia dipakai oleh Tuhan. Sebelum diubahkan dia menyangkal Tuhan. Tapi setelah dia diubahkan, dia beri dirinya dipimpin oleh Roh, dia mau pikirannya diubahkan dari hari ke hari, maka luar biasa dalam kehidupan Petrus, bahkan kehidupan Paulus, sehingga dia berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu mau memiliki pikiran Kristus? Jangan lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan malas membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka pasti ada pewahyuan. Juga mau selaraskan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Selaraskan apa yang menjadi, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami, yang tidak sesuai, yang diciptakan oleh iblis yang ada di dunia ini. Mari selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kita dikatakan memiliki pikiran Kristus. Bahkan minta bantuan Roh Kudus, itulah kita memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, untungnya banyak kalau kita memiliki pikiran Kristus. Sederhana saja, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan tersesat atau disesatkan oleh ajaran apapun. Karena kita punya pikiran Kristus, kita dapatkan pewahyuan tiap hari, kita tidak bisa disesatkan oleh ajaran apapun. Yang kedua, kita juga tidak bisa disesatkan oleh iblis. Kita lihat Hawa di Taman Eden, bagaimana iblis memasukkan pikirannya untuk mempengaruhi Hawa mengambil satu keputusan yang salah. Saya berdoa supaya kita punya pikiran Kristus. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita juga dimampukan mendengar suara Roh Kudus yang begitu lembut melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tidak ditipu iblis. Kita mendengarkan suara Roh Kudus, kita juga tetap akan berdiri teguh dalam hal apapun karena kita percaya kita punya pikiran Kristus yang tidak bisa diubahkan oleh apapun juga. Teguh pendiriannya. Sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan juga di atas batu. Tetap teguh yang di atas batu. Badai dan topan datang, melanda, tidak tergoyahkan sedikit pun. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Dan batu itu adalah Kristus sendiri. Dan yang kita kenal dengan firman-Nya yang hidup itu. Waktu kita pahami, waktu kita mengerti, pikiran kita makin diubahkan, pikiran kita makin merdeka. Tapi kalau kita tidak memahami kebenaran, kita tidak punya waktu belajar kebenaran, kita tidak dapat pewahyuan yang baru, percayalah hidup ini akan makin berat. Kenapa? Pikiran kita bukan pikiran kita lagi. Pikiran kita adalah pikiran manusianya kita, bukan pikiran Kristus lagi, sehingga salah mengambil keputusan. Tapi kalau kita libatkan Tuhan oleh kebenaran Tuhan yang memenuhi pikiran kita, maka roh yang baru dan hati yang baru bekerja sama dengan pikiran Kristus akan membawa tubuh ini tunduk terhadap apapun juga yang Roh Kudus mau. Nah, itu tips bagi kita di minggu pagi hari ini. Milikilah pikiran Kristus. Tadi saya sudah jelaskan, saudaraku, pikiran Kristus itu adalah pikiran yang rohani, yang alkitabiah. Pikiran Kristus itu adalah dalam Kolose pasal yang ketiga,
perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Pikiran Kristus adalah pikiran yang mulia, yang suci, yang benar, yang sedap didengar. Semua pikirkan kebajikan, kemurahan, kasih. Pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Makin kita berpikir seperti itu, makin kita mendalami tentang rahasia Tuhan Yesus Kristus. Rahasia apa? Rancangannya untuk kita, tujuan hidup kita, bahkan apa yang menjadi maunya Dia dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Untungnya apa? Untungnya kita tidak tertipu. Untungnya apa? Kita sendiri tetap akan berdiri teguh. Untungnya apa? Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mendapatkan suaranya? Kita mau dibaharui pikiran kita dengan kebenaran. Kita mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam belajar kebenaran dan melakukan kebenaran. Itulah kalau kita miliki pikiran Kristus, maka percayalah beban kita pun ringan. Karena kita berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Milikilah pikiran Kristus dengan mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Belajar merenungkan firman Tuhan. Bahkan minta Roh Kudus supaya kita melakukannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Sama seperti Paulus berkata dengan tegas kepada jemaat di Korintus bahwa mereka memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus bicara soal perkara-perkara surgawi. Kami mengucap syukur. Tuntun kami dan pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa menaklukkan pikiran kami pada Kristus. Karena itu hanya kekuatan yang daripadamu kami dapat melakukan. Doa kami di siang hari ini, biarlah kami dimampukan mengendalikan pikiran kami, dimampukan menaklukkan pikiran kami pada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pikiran-pikiran duniawi, segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, kami berdoa dan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menyadarkan supaya kami terhubung dan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Rahasia-rahasia firman Tuhan yang sudah dimeteraikan. Dan biarlah banyak orang, termasuk kami, belajar supaya pengetahuan kami dan kasih kami akan Tuhan makin bertambah-tambah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.